Di pagi berkabut tahun 732, bumi Eropa bergetar oleh derap kuda pasukan Islam dari Andalusia. Mereka datang bukan sekadar untuk menaklukkan, tapi membawa cahaya ilmu dan keyakinan yang membara. Di sisi lain, pasukan Frank berdiri di bawah bendera biru tua, dipimpin oleh Sang Palu, Charles Martel. Mereka tahu, kekalahan berarti akhir bagi dunia Kristen di Eropa. Sementara itu, di seberang bukit, imam pasukan Islam menyeru takbir menggema di udara. Benturan dua kekuatan besar itu akhirnya tak terelakkan. Di lembah Tours, takdir dunia akan ditentukan. Inilah kisah tentang keberanian, iman, dan sejarah yang mengubah wajah dunia. Perang Tours, benturan Islam dan Barat. Kalau kamu ingin tahu bagaimana perang ini mengubah arah sejarah dunia, jangan lupa tekan suka, bagikan, dan ikuti kisahnya sampai akhir. Langit Andalusia berwarna merah tembaga saat matahari terbit di ufuk timur, menandai awal perjalanan besar pasukan Islam. Di tengah barisan, seorang panglima muda bernama Abdul Rahman Al-Ghafiqi menatap ke utara dengan mata tajam dan tekad membara. Ia tahu perjalanan ini bukan sekadar ekspedisi militer, tapi misi besar untuk menyebarkan cahaya Islam ke benua asing. Pasukan kavaleri dari Cordoba dan Sevilla telah bergabung, membentuk kekuatan yang menakutkan bagi siapapun di hadapan mereka. Dentuman genderang perang menggema, mengiringi langkah-langkah pasti menuju tanah asing di utara. Abdul Rahman memandangi langit, mengingat pesan khalifah, jangan menaklukkan untuk keserakahan, tapi untuk kebenaran. Angin selatan membawa aroma tanah dan debu, seakan menjadi saksi perjalanan umat yang tak kenal mundur. Di antara mereka, terdapat para ulama yang membawa mushaf, berdoa agar langkah mereka diberkahi. Sebelum berangkat, Abdul Rahman berdiri di atas batu tinggi dan berseru kepada pasukannya, "Wahai mujahid Islam, hari ini kita melangkah bukan untuk kekuasaan, tapi untuk kejayaan iman." Sorakan takbir mengguncang lembah, menggema hingga burung-burung beterbangan di langit Andalusia. Dengan langkah pasti, barisan itu bergerak menuju pegunungan Pyrenees, meninggalkan tanah air menuju takdir besar mereka. Udara dingin menggigit saat pasukan Islam mulai menapaki jalur terjal pegunungan Pyrenees. Kabut tebal menyelimuti puncak, membuat pandangan terbatas hanya beberapa langkah di depan. Abdul Rahman memimpin dari depan. Wajahnya tenang meski beku udara menembus zirah besinya. Di belakangnya, kuda-kuda mengerang pelan, kaki mereka menjejak salju yang licin dan berbahaya. Beberapa prajurit tersungkur, namun segera bangkit kembali tanpa keluhan, seolah iman mereka menjadi penghangat satu-satunya. Ulama di barisan tengah terus melantunkan ayat suci. Suaranya menggema di antara tebing tinggi. Tak jarang serigala liar mengintai dari kejauhan, mata mereka berkilat dalam kegelapan. Namun semangat jihad membuat mereka tak gentar. Satu langkah demi satu langkah, mereka terus mendaki. Malam hari, api unggun menyala di antara bebatuan, menerangi wajah-wajah letih yang penuh harapan. Abdul Rahman menatap bintang-bintang, teringat tanah Andalusia yang jauh di selatan. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, kuatkan kami dalam perjalanan ini." Fajar berikutnya, kabut mulai menipis, memperlihatkan lembah luas di sisi utara gunung, gerbang menuju tanah Frank.
Kabut pagi di lembah utara perlahan tersibak, memperlihatkan dataran luas yang menjadi pintu masuk wilayah Frank. Abdul Rahman berhenti di atas bukit kecil, menatap jauh ke arah barat, di mana desa-desa asing tampak seperti titik-titik putih di cakrawala. Ia tahu, di balik kedamaian itu, tentara Frank sedang bersiap dengan jumlah besar. Charles Martel, sang pemimpin bangsa Frank, telah mendengar kabar kedatangan pasukan Islam. Ia dikenal dengan julukan Martel, Sang Palu, karena ketegasannya menghancurkan musuh tanpa belas kasihan. Di markas besar pasukan Islam, para panglima berkumpul untuk merancang strategi penyerangan pertama. "Jangan terburu menyerang," ujar Abdul Rahman. "Kita harus pahami medan dan kebiasaan musuh." Malam itu, prajurit pengintai dikirim untuk mengamati pergerakan pasukan Frank di utara. Mereka bergerak diam-diam di antara pepohonan tinggi, hanya suara dedaunan yang bergesekan dengan zirah. Dari kejauhan, tampak cahaya api unggun besar, tanda bahwa pasukan Frank telah berkemah di dataran Tours. Para pengintai segera kembali dengan laporan bahwa kekuatan musuh jauh lebih besar dari perkiraan. Mendengar kabar itu, Abdul Rahman tersenyum tenang. Jumlah bukan segalanya. Allah bersama yang yakin. Fajar menyingsing di langit Tours, disertai kabut tipis yang menutupi dataran luas. Pasukan Islam berdiri dalam formasi setengah bulan, panji putih bertuliskan kalimat tauhid berkibar megah di tengah medan. Di sisi lain, pasukan Frank berbaris tebal seperti tembok baja, tombak dan perisai. Mereka berkilau terkena cahaya pagi. Suara jenderang perang terdengar keras, memecah kesunyian lembah Tours. Abdul Rahman menunggang kudanya ke depan, mengangkat pedang tinggi ke langit sambil berseru lantang, "Allahu Akbar." Jeritan takbir mengguncang udara, menggema hingga burung-burung di hutan terbang ketakutan. Pasukan kavaleri Islam menyerbu lebih dulu. Derap kuda memecah tanah yang lembab oleh embun pagi. Pasukan Frank merapatkan barisan, membentuk dinding tombak yang tajam dan berlapis. Benturan pertama pun terjadi. Baja bertemu baja, suara dentingan pedang menggema di seluruh dataran. Tanah Tours berguncang, darah pertama tumpah di atas rumput hijau. Pasukan Islam yang terlatih menyerang dari sisi kiri dengan formasi sabit mematikan. Sementara di barisan Frank, Charles Martel memerintahkan tentaranya untuk bertahan tanpa mundur sejengkal pun. Benturan terus berulang hingga matahari siang membuat pedang tampak seperti kilatan petir di medan perang. Abdul Rahman terus menerobos ke garis depan, tak gentar meski panah musuh melesat di sekelilingnya. Hari pertama pertempuran pun berakhir tanpa pemenang, tapi langit Tours kini telah berwarna merah oleh darah dan debu sejarah. Malam turun perlahan di atas medan Tours, menutupi darah dan debu yang masih hangat di tanah. Pasukan Islam menyalakan api unggun kecil di antara reruntuhan pertempuran. Wajah mereka lelah, namun mata tetap menyala semangat. Abdul Rahman berjalan perlahan di antara pasukannya, memeriksa setiap barisan dengan langkah mantap. Ia berhenti di dekat tenda utama dan menatap langit, di mana bulan separuh menggantung pucat di antara awan. Di kejauhan, suara tangisan pelan dari prajurit terluka terdengar, bercampur dengan doa-doa yang dibacakan para ulama. Sementara itu, di sisi barat, pasukan Frank juga membangun barikade kayu dan menyalakan obor di sekeliling kemah. Charles Martel duduk di dalam tendanya, memandangi peta besar Eropa di atas meja batu. Ia tahu, jika kalah,
seluruh tanah Frank akan jatuh ke tangan pasukan Islam. Sementara di luar, udara malam semakin dingin dan angin meniup lembut sisa-sisa panji yang robek. Abdul Rahman duduk bersila di depan tenda, memejamkan mata, melafalkan ayat-ayat suci agar hatinya tetap teguh. Di sekelilingnya, prajurit lain ikut berdoa, menciptakan suasana khusyuk di tengah kesunyian malam. Malam itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang esok hari. Tapi semuanya yakin, sejarah sedang ditulis di bawah cahaya bulan Tours. Cahaya fajar pertama menembus kabut di atas lembah Tours, menerangi dua pasukan yang sudah berbaris tanpa suara. Udara pagi terasa berat, seolah bumi sendiri menahan napas menunggu teriakan pertama. Abdul Rahman berdiri di depan barisan kavaleri Andalusia. Sorbannya berkibar pelan tertiup angin timur. Ia mengangkat pedang tinggi-tinggi ke arah langit sambil menyeru nama Allah dengan suara menggelegar. Teriakan takbir menggema di seluruh lembah, menggetarkan hati bahkan musuh di seberang. Di sisi lain, Charles Martel berdiri di atas bukit kecil, memerintahkan pasukannya untuk bertahan rapat seperti tembok baja. Dentuman pertama terdengar saat barisan kavaleri Islam menerjang ke depan, menghantam tamang-tamang besi bangsa Frank. Tanah bergetar oleh derap ribuan kuda. Debu naik menutupi langit pagi. Charles Martel menurunkan helmnya dan berteriak memerintahkan serangan balasan. Benturan dua dunia pun benar-benar dimulai. Islam dan Barat bertemu dalam badai baja dan darah. Abdul Rahman menerobos barisan musuh, pedangnya berayun seperti kilatan cahaya. Ia menatap ke arah bukit tempat Charles Martel berdiri, seolah menandai awal duel dua pemimpin besar. Abdul Rahman memimpin pasukannya maju perlahan, memastikan barisan tetap rapat di tengah jarak pandang yang terbatas. Suara trompet dari pasukan Frank terdengar samar, memecah keheningan yang menegangkan itu. Kedua pasukan kini begitu dekat, tapi belum saling melihat jelas di antara kabut yang menggulung. Tiba-tiba angin berhembus kencang, menyibak kabut dan menampakkan wajah kedua dunia yang saling menatap. Abdul Rahman menatap lurus ke arah musuh, lalu mengangkat tangannya memberi tanda kesiapan. Pasukannya maju perlahan dengan langkah mantap, derap kuda menyatu dengan detak jantung sejarah. Di seberang, Charles Martel memberi aba-aba melalui isyarat tangan, bukan teriakan. Seolah tahu, semua mata kini tertuju pada momen ini. Kedua pasukan kini saling mendekat. Langkah mereka seperti dentuman gendang takdir di lembah barat. Angin membawa suara doa dan pekikan keberanian, bergabung di langit yang kelabu. Para pemanah dari kedua sisi melepaskan panah ke udara, membentuk pola seperti hujan hitam yang menari di atas medan. Dan di saat itulah, bumi Tours seakan menjadi saksi, bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling teguh memegang keyakinannya. Mentari naik tinggi di atas langit Tours, memantulkan cahaya ke ribuan zirah yang berkilau seperti lautan perak. Suara teriakan komando dari dua sisi terdengar bersahutan, seperti dua gelombang besar yang siap bertumbukan. Pasukan Islam maju perlahan dalam formasi rapi. Sorban mereka melambai tertiup angin timur. Sementara itu, pasukan Frank membentuk dinding tameng, menciptakan bayangan besar yang menelan cahaya pagi. Cahaya dan bayangan kini benar-benar bertemu.
Dua warna dunia bersatu dalam satu pemandangan sejarah. Abdul Rahman berdiri tegak di atas kudanya. Matanya menatap lurus ke depan, tak tergoyahkan oleh kebisingan di sekitarnya. Di kejauhan, Charles Martel menatapnya dari balik bayangan. Wajahnya keras, namun matanya penuh tekad yang sama. Kedua pemimpin itu tak saling bicara, tapi udara di antara mereka seperti bergetar menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Seekor burung elang terbang melintasi langit. Suaranya memecah keheningan seolah menjadi tanda alam atas pertarungan dua keyakinan. Abdul Rahman menunduk sejenak, mengucap doa dalam hatinya sebelum memacu kudanya maju ke tengah medan. Cahaya pagi kini sepenuhnya menyelimuti lembah, tapi bayangan pasukan Frank tetap berdiri kokoh di bawahnya. Dunia seakan berhenti berputar. Di Tours, sejarah menulis dirinya sendiri lewat keberanian dua peradaban yang tak mundur. Langit Tours siang itu berwarna abu keperakan, seakan ikut menanggung beban sejarah yang sedang ditulis di bawahnya. Pasukan Islam berdiri dalam barisan panjang, wajah mereka dipenuhi debu, namun sorot matanya tetap menyala. Abdul Rahman memacu kudanya perlahan ke tengah barisan, memberi semangat pada setiap prajurit yang ia lewati. Keteguhan adalah kemenangan, katanya dengan suara yang tenang, namun menggema di antara kabut dan debu. Di sisi lain, Charles Martel berdiri di atas batu besar, menatap pasukannya dengan tatapan pemimpin yang tahu hari ini akan menentukan masa depan. Ia tahu pasukannya lebih sedikit, tapi ia juga tahu keyakinan bisa mengalahkan jumlah. Sore hari mulai datang perlahan, sinar matahari menembus celah awan, jatuh di atas dua pasukan yang masih saling menatap. Abdul Rahman menengadah ke langit, seolah mencari tanda dari Allah sebelum langkah besar berikutnya. Ia tahu kemenangan bukan sekadar menguasai tanah, tapi meneguhkan makna perjuangan di hati umat. Di kejauhan, gema adzan dari seorang muadzin terdengar samar, menggema di antara lembah yang sepi. Pasukan Islam pun menunduk, bukan karena takut, tapi karena tunduk pada Sang Pencipta di tengah ujian yang berat. Di bawah langit Tours yang kelabu, dua kekuatan besar kini bukan hanya berperang, tapi belajar apa arti keteguhan sejati. Debu perang mulai mereda, menyisakan hanya napas berat dan tatapan yang masih menyala di kedua sisi. Abdul Rahman berdiri di tengah padang, menatap mentari yang kian merunduk, seolah sedang berbicara dengan waktu itu sendiri. Ia tahu, sejarah tidak selalu ditulis dengan kemenangan, tapi dengan keteguhan dan keyakinan yang tak goyah. Di sisi lain, Charles Martel berdiri diam di atas bukit kecil, menatap pasukan yang masih berjaga dalam diam panjang. Ia tidak bersorak, tidak juga tersenyum, hanya menatap langit, menyadari betapa berat harga dari setiap langkah sejarah. Angin membawa aroma tanah basah dan sisa dupa dari tenda-tenda doa yang masih menyala di kejauhan. Para prajurit Islam menunaikan salat di atas tanah yang masih hangat oleh perjuangan, menghadap kiblat dengan hati yang tenang. Langit perlahan berubah ungu, lalu biru tua, menandakan akhir dari satu babak panjang sejarah dunia. Abdul Rahman menatap ke arah pasukannya sekali lagi, sebelum perlahan turun dari kudanya, sujud di atas tanah. Ia tahu, meski malam akan datang, cahaya iman tidak pernah benar-benar padam. Dan di bawah langit Tours yang temaram, dua dunia meninggalkan jejak. Bukan hanya tentang siapa menang, tapi tentang siapa yang tetap tegar di hadapan takdir.
Kalau kisah Perang Tours, benturan Islam dan Barat ini bikin kamu kagum dengan keberanian dan kebijaksanaan dua peradaban besar, tekan suka, bagikan, dan tulis di komentar pandanganmu tentang makna sejati keteguhan iman.